Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ler, melaku nang Joyoboyo. Ojo lali saiki nonton podcast Radar Surabaya. Ya Ler, hari ini luar biasa ya. Kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Gresik ke Surabaya. Nah, kita tahu ya bahwa proses pendidikan di Indonesia sekarang pun cukup berkembang ya, ada proses digitalisasi ya, terus banyak kurikulumnya juga yang harus mengikuti era zaman dan tantangannya anak-anak sekarang ini bagaimana sih anak-anak Gen Alpha, Gen Z ya untuk proses pengembangannya. Nah, itu pastinya tidak lepas kalau mau berhasil dari seorang pendidik atau lembaganya. Di Kabupaten Gresik nih, salah satu yang sekolah yang menjadi keunggulannya bukan hanya input dari gurunya, yang dimana guru-gurunya memang sudah berprestasi, diseleksi dengan baik, namun juga lembaganya, sistemnya, yayasannya yang pastinya mendukung proses pendidikan hingga target output para anak-anak ya, siswa-siswinya berhasil. Nah, salah satunya yakni SMP Yimi Gresik. Halo Pak Ainun Yakin. Halo Ibu. Ainun Naim. Terima kasih Ibu. Sehat terus Pak. Alhamdulillah sehat terus, masih semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Bawa perahu nggak ke sini Pak? Betul, kebetulan nggak bawa. Insya Allah nanti kalau ke Gresik kami siapkan. Wah, ya Gresik ini kulinernya enak-enak loh Pak. Alhamdulillah. Nah bisa tapi diterima oleh lidah semua seluruh kalangan. masyarakat dan kalangan. Oh betul. Terus Gresik ini terkenal makamnya juga Pak. Ya nih Maulana Malik Ibrahim. Syekh Sunan Maulana Malik Ibrahim sama makamnya Sunan Giri. Ya makanya nih Yayasan Islam Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini SMP ini punya milik ya Pak, punya Yayasan Maulana Malik Ibrahim ya, salah satu wali songo pertama di Jawa yang menyebarkan agama Islam. Jadi memang nilai-nilainya demikian ya Pak. Di SMP Yimi juga demikian ya Pak ya? Betul. Jadi SMP Yimi di bawah naungan Yayasan Islam Malik Ibrahim sebagai salah satu sekolah yang mengambil nama daripada salah satu sunan di Gresik, yaitu Syekh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu salah satunya ya. Memang ini ya, pingin anak-anak yang di sekolah sini pinter berkembang tuh seperti berjuang seperti ya Pak. Jadi sebagai salah satu wali songo tentu memiliki keteladanan. Jadi anak-anak diharapkan daripada semua anak-anak yang di bawah naungan Yayasan Islam Malik Ibrahim, terutama di SMP Yimi, memiliki nilai-nilai yang dibawa, nilai yang dianut oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tentu masih jauh daripada beliau, tetapi paling tidak apa yang kami tanamkan bahwa Yayasan Islam Malik Ibrahim ini diambil daripada salah satu nama wali songo, bahwa anak-anak diharapkan memiliki nilai-nilai yang dianut oleh beliau. Makanya ini Pak ya, agama dulu, sesuai dengan motonya SMP ini nih. Oke agamanya, top pendidikannya. Itu bagaimana sih Pak? Apa ya makna dalam dari oke agamanya, top pendidikannya dari moto ya tersebut? Jadi moto daripada SMP Yimi adalah oke agamanya, top pendidikannya. Tentu oke agamanya ini melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan penguatan pendidikan karakter keagamaan para peserta didik kami. Jadi banyak sekali nilai karakter keagamaan yang ditumbuhkan di dalam proses pembelajaran yang ada di SMP Yimi. Di samping itu juga untuk mewadahi potensi bakat minat daripada peserta didik melalui proses pembelajaran yang ada di SMP Yimi untuk menjadikan anak-anak berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi di setiap bidangnya masing-masing.
Makanya kami mengambil agamanya top pendidikannya, agamanya melalui penguatan pendidikan karakter, warna, budaya yang ada di SMP YIMI ini tidak jauh dan tidak lepas dari pendidikan penguatan karakter keagamaan. Pendidikannya bagaimana sekolah menggali, mengembangkan minat daripada anak didik kami menjadi anak yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Gitu. Berarti agamanya nih, karakternya, adabnya gitu ya. Betul. Kalau kegiatannya gimana sih Pak? Kalau ingin memperkuat keagamaan ada nggak sih aktivitas dari pagi sampai anak-anak pulang full day ya Pak ya? Full day. Nah itu kegiatannya apa-apa sampai sore kayak gitu. Karena kan pastinya untuk mewujudkan karakter agama yang oke dan pendidikan yang top, markotop, itu kan ada istilahnya proses, tahap-tahapan. Kalau di SMP ini sendiri itu bagaimana sih? Ya, jadi begini Ibu, jadi kalau kita kenal istilah orkestra pembelajaran, jadi memang konsep full day school itu pembelajaran mulai pagi sampai dengan jam 5. Bagaimana anak-anak selama keseharian di sekolah ini tentu dengan aktivitas yang berbeda. Yang pertama tentu untuk melejitkan kecerdasan spiritual yang tadi disampaikan agamanya. Ketika anak-anak hadir di sekolah 6:30 anak-anak sudah masuk di dalam kelas ngajinya atau kelas tahsin dan tahfidnya. Jadi moving class. Jadi anak-anak masuk di dalam kelas sesuai dengan kelas ngajinya masing-masing. Jadi diawali dengan membaca Al-Quran untuk penguatan karakternya, penguatan diisi hatinya dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Itu pembelajaran awal yang kami tanamkan kepada anak-anak karena kami berpikir bahwa anak-anak insya Allah jadi anak yang baik selama memiliki 3 hal. Yang pertama, anak-anak masih diajarkan membaca Al-Quran, kemudian diajarkan untuk sholat, kemudian bersedekah. Jadi ketika sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita tanamkan dulu dengan membaca Al-Quran untuk mengisi hatinya sampai dengan pukul 8. Jadi pembelajaran tahfidz dan tahsin ini 1,5 jam. Kemudian jam 8 kita lanjutkan sholat duha dan hajat. Jadi meskipun sholat duha dan hajat ini sebagai sunnah, tapi di kami sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi pagi jam 8 harus sholat duha dan hajat, kemudian selesai. Nah kemudian untuk jam 12 siang sholat duhur berjamaah. Nah setelah sholat duhur berjamaah dilanjutkan dengan membaca yasin secara bersama-sama anak-anak. Jadi setelah sholat duhur kemudian berzikir, kemudian membaca yasin secara bersamaan, kemudian ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian asarnya juga begitu, sholat jamaah bersama, kemudian dilanjutkan dengan zikir, kemudian dilanjutkan membaca rutinitas surat Waqiah. Nah itu sebagian kecil daripada penguatan-penguatan karakter keagamaan yang ada di SMP ini. Kalau anak-anak ada ekstrakurikulernya nggak Pak? Tentu ada ekstrakurikuler yang kita laksanakan setelah proses pembelajaran, setelah sholat asar 3:30 sampai dengan jam 5. Oh gitu, itu setiap hari ya Pak anak-anak ya? Setiap hari. Apa aja Pak ekskulnya Pak anak-anak? Jadi ada beberapa macam ekstrakurikuler tentu sebagai penguatan emosionalnya anak-anak. Jadi yang tadi di awal saya sampaikan bahwa di SMP YIMI kecerdasan yang pertama yang dikembangkan itu spiritualnya, kemudian intelektualnya melalui pembelajaran, melalui pendampingan, menggali minat potensi peserta didik. Kemudian yang di sore hari yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama tentu untuk penguatan di prestasi akademik. Ada klub IPA, klub matematika, IPS, bahasa Inggris. Kemudian yang untuk non-akademik ada coding yang terbaru tahun ini sudah kita laksanakan. Kemudian basket, futsal, tari, taekwondo, kemudian tari, seni lukis dan desain. Jadi untuk mewadahi beberapa
minat bakat potensi daripada anak-anak, dan itu boleh diikuti oleh semuanya. Minimal ada biasanya kan ada ekskul minimal 1-2 ya. Jadi memang sebagai salah satu ekskul wajib yang harus diikuti yaitu pramuka, mengikuti kebijakan daripada kurikulum pusat. Kemudian ada 2 yang boleh diikuti oleh peserta didik, jadi 3. Selain ekstra pramuka juga bisa memilih 2 di antara itu. Oke, diawali dari ngaji, siangnya ada sholat duha juga, terus ada KBM, ada ekskul. Saya tuh dengar Pak dari masyarakat di Kabupaten Gresik, katanya ada program-program gini nih yang unik. Terus seperti pagi katanya ada passwordnya, itu gimana itu sistemnya, kok lucu amat? Jadi setiap sekolah tentu memiliki keunikan, kekhasan dan budaya daripada masing-masing sekolah. Salah satu keunikan kekhasan daripada SMP YIMI yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah password pagi. Dan itu hampir setiap alumni yang mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun selalu ditanyakan kepada kami, Ustadz masih ada password? Insya Allah masih kita laksanakan. Jadi sampai saat ini pun password pagi itu selalu kami intensifkan. Jadi password pagi itu diawali, taruhlah hari Selasa misalnya, hari Senin sudah di-drillingkan kepada anak-anak. Mau pulang gitu ya? Mau pulang. Jadi setelah sholat asar itu ada tahapan namanya drilling password untuk persiapan besok pagi ketika masuk. Contoh misalnya, tomorrow I'm going to have a daily test. Nah, di sore hari didrillingkan oleh guru, diulang-ulangkan kepada anak-anak. Untuk pagi ketika anak-anak masuk sekolah disambut oleh gurunya, kemudian anak harus menyetorkan password, juga harus menulis. Dan alhamdulillah melalui password itu saya tulis untuk lomba saya untuk menyusun back prestige. Alhamdulillah saya mendapatkan prestasi kepala sekolah terbaik ketiga di Kabupaten Gresik melalui password yang sudah kita laksanakan tiap hari itu. Nah kalau lupa gimana Pak? Saya tuh orangnya disleksia, biasanya lupaan. Itu gimana Pak? Nah, jadi makanya untuk mengatasi lupa itu tidak serta-merta kita berikan secara tertulis nanti di share. Sore harinya kita drillingkan terlebih dahulu kepada anak-anak melalui proses drilling berulang-ulang sehingga anak-anak juga harus mencatat. Nah, insya Allah ketika anak-anak sudah melakukan drilling, mencatat, insya Allah lupa itu bisa diatasi melalui 2 itu, drilling, pengucapan, berulang, harus nyatet itu insya Allah. Dan anak-anak kami melalui proses pembelajaran itu bahasa Inggris menjadi salah satu keunggulan kami, terutama di Olimpiade, kemudian penguatan di speaking, seperti itu. Pak, SMP ini kan ya tadi mengembangkan istilahnya spiritual, intelektual, juga emosional. Ada nggak Pak anak-anak yang aku nggak suka ibadah gitu? Mana sih yang paling menantang dari 3 hal itu buat anak-anak sendiri, atau dari tenaga pendidiknya, atau dari gurunya? Karena kan tidak semua guru itu bisa ngaji misalnya. Ada salah satu guru yang pandai sekali secara matematika, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris nih. Nah, kalau saya melihat targetnya Jimmy tinggi banget, gimana nih cara pengembangan tenaga pendidik? Terus anak-anak sendiri punya tantangan apa sih gitu ya? Karena kan secara logika saya ini orangnya rajin ibadah, tapi misalnya gitu enggak ya. Tapi saya tuh nggak bisa sains seperti itu, atau saya nggak bisa bahasa. Nah, itu gimana ya Pak ya? Ya tentu Ibu. Jadi di awal ketika anak-anak masuk itu kita lakukan observasi wawancara. Jadi memang anak-anak itu secara kurikulum berhak mengikuti pelajaran PAI sampai dengan pelajaran bahasa Jawa, taruh ada 12-13 mata pelajaran. Tetapi bagaimana tugas sekolah melalui observasi itu, melalui wawancara itu bisa melejitkan apa sih potensi daripada anak ini. Itu kita arahkan. Untuk penguatan SDM guru juga begitu. Tentu SDM guru juga perlu kita siapkan bagaimana bisa mengantarkan, membimbing anak-anak ini terus. Jadi kalau anak-anak diwajibkan password, diharuskan password, guru juga setiap
minggu, setiap 2 minggu atau 1 bulan kita adakan penguatan untuk bahasa Inggris. Ada drilling guru untuk bahasa Inggris. Tentu juga pemetaan guru, bagaimana guru ini pas di ini, cocok membina anak seperti ini kita lakukan. Jadi penguatan guru, kita dorong guru juga untuk pendidikannya, S1, S2-nya kita dorong, dan juga untuk pelatihan itu kita dorong guru untuk ikut, dan juga untuk pemetaan guru ini juga kita lakukan. Ada program khusus nggak sih Pak? Karena saya melihat ini pengembangan bahasa, terutama di bahasa Inggris ya Pak, di ini tuh bagus, memang banyak nih teman-teman yang ada di rumah. Ini salah satu sekolah swasta di Kabupaten Gresik terbaik loh ya. Ya luar biasa, padahal dihimpit beberapa sekolah negeri. Tapi peminatnya, aduh Bapak ini sering nolak-nolak Pak Naim. Maka dari itu pastinya kan harus, kan bahasa Inggris termasuk Pak, itu harus sering diolah itu. Ya baik untuk anak-anak ataupun guru. Ada program khusus nggak sih Pak? Tadi kan ada pelatihan nih, mungkin ada pelatihan TOEFL atau mendatangkan natif dari luar gitu. Ada nggak sih Pak kalau dari sekolah sendiri? Ya, jadi salah satu potensi daripada anak-anak kami itu di bahasa. Jadi setiap tahun ketika kita cek di prestasi capaian daripada anak-anak itu, saya lihat, oh ternyata anak-anak itu bagus di bahasa. Jadi ini menjadi pemikiran kami, bagaimana sekolah ini kita kembangkan sesuai dengan peminatan. Yang salah satunya tadi kekhasan daripada sekolah kami, Password, kemudian di tahun ajaran 2026-2027, bahwa kami membentuk salah satunya kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini bahasa Inggris wajib, kemudian kita uji cobakan bahasa Jepang sudah jalan untuk diuji cobakan, kemudian bahasa Mandarin, kemudian bahasa Arab. Nah, insya Allah untuk uji coba kelas Jepang sudah jalan 2 tahun, dan alhamdulillah di setiap penampilan itu anak-anak bisa ditunjukkan dialog dengan bahasa Jepang Ibu. Nah, keren. Untuk penguatan bahasa juga begitu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada namanya speaking class, kemudian penunjangnya juga Password tadi, kemudian kalau di sore ada English club, kemudian ada di BIT, ada penguatan terutama bagi yang kelas 9, kita masukkan TOEFL juga, kita masukkan ujian TOEFL, dan alhamdulillah saya juga tidak menyangka ternyata anak-anak kami ada ini yang sudah lulus tahun kemarin itu sudah lebih dari, bahkan ada yang 550. Ya ampun Pak. Tahun kemarin insya Allah sudah yang hampir 500. Nah, anak-anak kami itu sebagai upaya, meskipun tidak secara semua harus target 500, tapi alhamdulillah sudah tercapai. Sebagian daripada anak-anak itu sudah mencapai di angka 500. Nah, itu penguatan untuk bahasanya. Dan juga bahasa ini tidak cukup diajar oleh guru yang ada di sekolah, kami juga mendatangkan native speaker untuk memberikan motivasi, memberikan pembelajaran kepada, oh ini loh aksennya, ini loh bahasanya, baik juga bahasa Inggris, juga bahasa Jepang kita hadirkan di sekolah. Keren banget. Dan kemarin ini viral loh Pak Naim, SMP YIMI kemarin meluncing kelas peminatan. Dan ini kayak pendidikan di Eropa loh Pak, saya melihatnya itu. Saya pernah membaca nih Pak, salah satu negara itu yang menerapkan peminatan, bukan dari SMA Pak. Kalau di Indonesia kan bisa milih SMA, bisa milih SMK gitu. Peminatannya baru di SMK. SMA sih oke ada, tapi IPA IPS itu kan masih keilmuan ya. Belum pada fokus konsentrasi keahlian. Nah, di beberapa negara asing nih ternyata Hochschule tingkatan SMP ya, kalau di Indonesia itu sudah ada peminatan. Nah ini saya melihatnya bahwa YIMI menjadi pioner di Kabupaten Gresik, mungkin juga di Indonesia yang sudah mulai SMP melakukan peminatan terhadap anak-anak. Benar nggak Pak? Ya betul, alhamdulillah kemarin sudah di launching sama Bapak Wakil Bupati, grand opening kelas peminatan Ibu. Jadi yang pertama adalah kelas tahfidz. Sebetulnya tahfidz ini sudah kita laksanakan mulai dari awal dulu sekolah,
ini sebagai penguatan dan penyempurnaan. Jadi kalau sekarang anak kami itu yang paling tinggi sudah hafal sampai dengan 8 juz 30 1 sampai dengan 7. Nah, dengan potensi itu kami ingin lebih, kami ingin penguatan itu lebih. Akhirnya kita bentuklah kelas tahfidz. Nah, sebagai salah satu penguatan dengan target 10 juz. Nah, harapannya selama 3 tahun di SMP IMI anak-anak sudah melampaui target. Nah, itu salah satunya kelas tahfidz. Yang kedua kelas bahasa yang tadi saya ulas, bahwa kelas bahasa ini yaitu bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Itu yang akan kita berikan pembelajaran kepada anak-anak kami sebagai salah satu potensi yang ada di sekolah. Kemudian kelas entrepreneur, kami berpandangan bahwa anak-anak ini tidak cukup diberikan pembelajaran secara intelektual kognitif, tapi juga skillnya, keterampilannya juga perlu dibekali dan juga perlu diasah. Jadi fokus daripada kelas entrepreneur itu yang pertama adalah tata rias, tata busana, food and beverage, sama fotografi. Nah, kami berharap melalui pembelajaran itu anak-anak sudah memiliki bekal skill, keterampilan yang nanti suatu saat akan digunakan sebagai bekal hidupnya. Yang terakhir kelas reguler yang sudah kita laksanakan sebagai basic, sebagai dasar untuk pembentukan ketiga kelas itu, yaitu kelas tahfidz, kelas bahasa, dan juga kelas entrepreneur. Berarti sekarang sudah rekrutmen guru-guru yang kita berdayakan di SDM guru yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini kami tidak cukup dengan SDM yang ada di dalam. Otomatis harus mendatangkan tenaga profesional. Taruhlah kalau bahasa kita datangkan native speaker, nah, kita datangkan penutur asli. Tetapi untuk kelas entrepreneur tentu kita datangkan tenaga profesional yang bergerak di bidang itu. Taruhlah mungkin tata rias, tata busana, kemudian food and beverage dan lain sebagainya, kita datangkan karena sebagai penguatan bahwa kelas ini juga tidak cukup dengan SDM yang ada di sekolah, tapi juga tenaga profesional yang memang berkecimpung di situ. Tapi untuk 4 kelas peminatan itu apakah mereka masih dapat pelajaran reguler, Pak, seperti matematika, IPAS gitu ya, bahasa Indonesia dan yang lainnya gitu? Apa kayak kuliah? Kalau kuliah itu kan awal semester ada MKDU ya, terus setelah itu baru mereka ada fokus ke peminatan seperti itu. Kalau rencana di IMI bagaimana ya? Tentu kami tidak mengesampingkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Tetap itu kita berikan kepada anak-anak sebagai yang harus dicapai selama 3 tahun, baik JP-nya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di kurikulum nasional juga harus dicapai. Kelas itu sebagai untuk mengarahkan anak-anak untuk memiliki bekal menjadi anak-anak yang berkualitas, karena visi daripada SMP IMI yaitu menjadikan terwujudnya sekolah berprestasi, berbudaya, berkualitas, pembelajaran yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi bagaimana membentuk anak-anak yang berkualitas, baik di bahasanya maupun tahfidznya dan juga di entrepreneurnya, kewirausahanya itu. Jadi jangan khawatir kalau nanti kurikulum yang sudah ditetapkan itu lepas, tidak. Itu menjadi menjadi sebagai yang harus dicapai dengan memberikan poin plus, tambahannya. Pak, ini satu rombel berapa isinya, Pak? Jadi kalau di standar itu 32, tetapi kami berpandangan bahwa kami ini di swasta. Kami berpandangan bahwa pembelajaran itu harus efektif. Tidak boleh terlalu banyak di dalam kelas. Tidak boleh terlalu banyak karena nanti pembelajaran tidak akan maksimal. Jadi kami setting satu kelas isinya 15 sampai 20. Dikit banget, Pak. Biar pengawasan wali kelas juga lebih mudah, pembelajaran juga lebih maksimal, interaksi dengan peserta didik juga lebih maksimal, guru memberikan layanan juga lebih maksimal, dan pendampingan juga lebih maksimal.
Loh, terus apa ya? Katanya nih saya pernah mendengar kalau SMP ini tuh walaupun di kelas bikin kelompok-kelompok juga. Ya. Itu gimana Pak sistemnya? Nah, jadi yang satu kelas isinya 15 sampai 20. Nah, kita melaksanakan proses pembelajaran itu small group learning. Yang dimana taruhlah di satu kelas itu isinya 15 anak. Iya. Kita bentuk satu kelompok isinya 4, satu kelompok isinya 5, sehingga kita masukkan guru di situ. Satu kelas isinya tidak hanya 1, tapi bisa 2 atau 3. Jadi pendampingan itu betul-betul maksimal, baik di dalam kelas yang kita bentuk satu kelompok isinya 2 guru. Anak-anak terkontrol itu Pak. Betul, kontrolnya, kemudian pembelajarannya juga lebih maksimal, betul. kemudian konsultasi belajar juga lebih maksimal, karena memang taruhlah IPA itu kalau sekarang mungkin IPA tidak ada fisik kurikulumnya tidak fisika atau biologi, Iya, tapi IPA, betul. tapi masuk di dalam proses pembelajaran itu ya guru IPA, ya guru biologi, ya guru fisika. Jadi anak-anak dalam satu paket pembelajaran itu dapat dua-duanya didampingi guru-guru yang dengan latar belakang baik IPA maupun fisika. Oh alah. Ya soalnya kita kan kuliah jurusannya fisika, biologi gitu ya Pak. Iya. Mantap jaya. Karena sekarang muatan pelajarannya itu IPA. Tetapi kami memberikan layanan di situ, ya masuk guru biologi, ya masuk guru IPA, dan mungkin bahkan kimia. Oke. Pak, Yimi itu kan terkenal banyak tahfidz ya, anak-anak yang lulus dengan ya menghafal Al-Qur'annya itu luar biasa. Image-nya kalau lulus dari Yimi itu harus jadi tahfidz, bener nggak sih Pak? Betul. Jadi mantep nih. Ketika masuk itu kami observasi dan wawancara awal itu penting. Anak-anak diobservasi sampai sejauh mana hafalannya, sampai sejauh mana bacaan Al-Qur'annya, itu nanti kita mapping, pemetaan. Nah, jadi tidak usah khawatir yang belum bisa baca Al-Qur'an, yang masih hafalannya 1 juz, 2 juz, masuk saja di SMP Yimi. Karena mapping kelas itu ada yang namanya kelas tahsin. Ini yang masih jilid. Kemudian ada kelas tahfidz yang sudah memiliki bekal. Nah, jadi anak-anak ini ada target lulus itu yang sudah harus wajib baca Al-Qur'an, sudah bisa. Ada yang targetnya yang kelas tahfidz ini harus 3 juz, 4 juz, 5 juz, dan sampai saat ini pun kemarin anak kami sudah sampai tasmi juz 7. Iya Allah. Nah, jadi itu 30 1 sampai dengan 7. Jadi setiap sudah selesai anak-anak mengikuti kegiatan tasmi, membaca sendiri, disimak oleh orang tuanya, disimak oleh gurunya, dan disimak oleh temannya. Itu berarti aktivitasnya anak-anak ya pagi itu ya? Pagi, betul. Jadi itu kita laksanakan setiap pagi, Senin sampai dengan Jumat, jam 6:30 sampai dengan jam 8. Pak, tapi keteteran nggak sih Pak? Karena kan orang kalau otak itu kalau anak-anak kan ya, termasuk saya nih ibu-ibu kan, ini kalau kita lagi fokus sama tahfidz gitu aja, keteteran nggak sih Pak akademiknya anak-anak gitu ya? Karena saya nggak tahu Yimi ini prestasinya kan bukan hanya ngaji, bukan hanya tahfidz gitu loh Pak, tapi prestasi-prestasi non akademik nih, para atlet-atlet ya, para anak-anak olimpiade bahasa Inggris dan semuanya itu banyak dari ini. Nah itu gimana ya ngaturnya? Karena saya sendiri kalau jadi anak SD SMP ini tuh ya ampun belum ngafalin Al-Qur'annya gitu ya, belum saya harus meningkatkan prestasi saya. Ini gimana ya cara saya tuh masih. Jadi untuk tahsin dan tahfidz itu memang dari SDM kita siapkan dari guru-guru yang sudah bersyahadah Ibu. Jadi khusus memang guru TPG, guru tahfidz dan guru ngaji, bukan guru yang ada SDM di dalam. Tapi memang kita guru-guru dengan latar belakang mengaji. Nah, terkait untuk keteteran sampai berpengaruh di prestasi akademik, pertama bagaimana tadi saya tekankan di awal, agamanya, kemudian penguatan akhlak dan adabnya anak. Kami berpandangan bahwa
ketika anak-anak itu masih diajarkan untuk baca Al-Quran, ngaji, itu insya Allah masih ada kontrol, dan itu selama ini kita lakukan masih lurus dengan akademiknya anak-anak, masih berjalan lurus dengan proses capaian pembelajaran akademik anak-anak. Banyak anak-anak kami yang berprestasi di akademik maupun non akademik ini juga hafalannya juga bagus, hafalannya juga banyak, capaiannya juga banyak. Jadi tergantung bagaimana memoles, bagaimana proses pembelajaran ini yang kita lakukan, sehingga meskipun full day tapi tidak menimbulkan kebosanan buat anak-anak. Pasti fun ini proses belajarnya di SMP ini. Ini bakal yang Sidoarjo, Lamongan iri Pak. Ke Yimi sekolahnya nanti. Gimana ya, menghafal seberat itu, pelajarannya banyak gitu ya, prestasinya juga banyak, luar biasa. Ini kalau enggak sistem lembaganya menata dengan luar biasa, saya rasa juga ya manajemennya memang luar biasa bagus ya. Karena ya Yimi itu menjadi salah satu Pak ya, mungkin masuk 3 besar sekolah terbaik di Kabupaten Gresik, dan kemarin juga meraih prestasi Pak ya, Radar Surabaya. Radar Surabaya Award. Wah, keren. Terima kasih. Itu gimana sih Pak, kok bisa dapat? Terus apa sih apresiasi ya? Ini yayasannya itu sampai top markotop. Gimana sih itu Pak, kok sampai prestasi apa yang sudah diraih? Soalnya memang saya melihat Yimi ini secara akademik oke, non akademik. Jadi kalau nulis berita, anak-anak nulis berita, saya yang bagian ngedit, siswa Yimi itu pasti salah satu siswa Yimi, kan mereka biasanya gabung ya Pak ya, punya disuruh mewakili pemerintah, dinas pendidikan, disuruh mewakili KONI dalam berbagai event nasional gitu. Ini SMP Yimi, jadi untung aja yang prestasi SMP Yimi. Jadi kalau saya wawancara, coba hubungi Pak Naim, gitu. Itu gimana sih Pak? Ya, kami secara spesifik tidak tahu Ibu bagaimana kriteria yang ditentukan, tapi alhamdulillah itu sebagai motivasi kami, bahwa kami sebagai, terutama di Yimi, di SMP sebagai salah satu yang unggul. Nah, dan tentu proses itu tidak BIM langsung dapat penghargaan, tentu melalui beberapa proses yang dilaksanakan di sekolah. Jadi anak-anak yang sudah tadi capaian targetnya setiap minggu bahkan, jadi kalau sekolah masuk bulan Juli, Agustus, kemudian September itu anak-anak sudah kita laksanakan dan lakukan kegiatan tasmi. Hasil capaian hafalannya selama semester genap itu kita tasmikan. Nah, itu yang untuk penguatan pendidikan. Jadi tiap minggu kita laksanakan tasmi terus. Ada yang juz 7, juz 6, juz 5, juz 30. Kemudian untuk prestasi juga begitu. Setiap bulan kami update prestasi itu baik di bidang bahasa Inggris, matematika, IPA, dan itu tiap bulan hampir ada prestasi yang diraih oleh anak-anak. Baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, bahkan ada yang sampai di tingkat nasional. Tahun kemarin salah satu siswa kami sampai di tingkat nasional, yaitu lomba speech. Itu sebuah prestasi yang membanggakan buat kami. Jadi kalau satu semester mungkin trofinya atau pialanya sudah sampai 50, kemudian satu tahun mungkin hampir 80 sampai 90. Nah, itu mungkin menjadi salah satu penilaian daripada Radar Surabaya Award, memberikan apresiasi kepada kami sebagai salah satu lembaga pendidikan yang unggul. Keren. Selamat Pak. Ini saya ingin kembali lagi Pak. Sekarang itu kan arahnya digital ya. Jenengan tuh kan banyak sekali SMP Yimi tuh ekskul gitu loh Pak. Nah, kira-kira itu anak-anak paling suka peminatan di apa sih Pak? Ekskulnya itu apa, ekstrakurikulernya itu apa? Yang paling populer apa? Desain gitu. Kalau saya jadi anak kecil lagi, saya milih desain Pak atau coding ya. Tapi kan era kita dulu nggak ada. Beda. Ya, jadi yang sejalan dengan perkembangan zaman, adanya coding, kemudian AI, artificial intelligence, kami juga tidak menutup mata untuk bahwa semua proses pembelajaran juga dilaksanakan secara digital.
Jadi sekarang anak ujiannya sudah harus berbasis CBT. Jadi kalau ujian UTS maupun UAS sudah berbasis CBT. Kemudian untuk ekstrakurikuler juga kita masukkan ekstra coding. Nah, untuk mewadai ketertarikan anak-anak terhadap IT maupun teknologi. Jadi kita membentuk salah satu ekstra yaitu coding dan juga digital sebagai juga untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, bahwa teknologi sekarang sangat penting. Yang paling diminati mana tuh Pak dari ekstrakurikuler yang ditawarkan dari IMI, paling populer Ya, yang mana? jadi kalau paling banyak juga karena memang di situ ada yang akademik, ada yang non akademik. Tentu untuk anak-anak itu seimbang. Jadi taruhlah kalau bahasa Inggris itu yang ikut hampir satu eskul 50 ya, otomatis ini tidak cukup satu guru. Jadi untuk eskul klub bahasa Inggris itu juga harus 2 guru, karena kalau eskul isinya 50 ini sudah pasti tidak cukup. Akhirnya kita masukkan guru 2 untuk masuk eskul di situ. Nah, jadi untuk tari ini juga banyak, terutama bagi yang putri. Kemudian coding ini yang baru kita luncurkan juga banyak, alhamdulillah anak-anak yang tertarik untuk membuat taruhlah animasi, mungkin kartun, animasi permainan dan lain sebagainya. Jadi Roblox. Nah, jadi robot. Roblox sekali. Ya, kalau Bapak melihat pendidikan Indonesia ke depan itu bagaimana, Pak? Nah, jadi untuk pendidikan tentu untuk membentuk Indonesia emas ini kita memiliki SDM yang berlebih. Jadi salah satunya juga melalui pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini perlu terus pembenahan kurikulum itu terus untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan saya rasa pendidikan ini tidak hanya cukup di kognitif, tapi juga sekolah diberikan soft skill, kemudian keterampilan untuk bekal hidup. Betul. Jadi anak-anak ini tidak hanya diasah kognitifnya, tetapi karakter juga harus ditumbuhkan untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik. Jadi karakter yang nomor 1 perlu ditumbuhkan melalui budaya yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kognitifnya kita asah, intelektualnya kita asah. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Ini yang perlu diberikan, kita bekalkan kepada anak-anak, sehingga kami berpandangan bahwa karakter ini perlu ditumbuhkan melalui budaya sekolah, salah satunya melalui tahfidz untuk penguatan karakter. Kemudian intelektualnya kita kembangkan melalui bahasa, makanya ada kelas peminatan bahasa. Nah, kemudian untuk keterampilan, untuk ini kita kembangkan melalui kelas entrepreneur. Wih, keren. Pak, kalau saya mengambil semua boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Tinggal nanti manajemen waktu sama manajemen pembelajaran. Oh ya, kan ada yang reguler tuh ya Pak, yang semua dimasukkan proses pembelajaran gitu. Kalau Bapak melihat nanti minat paling anak-anak sekarang tuh minat paling banyak mana Pak? Kalau saya rasa mungkin nanti banyak di entrepreneur. Ya, terutama yang putri kelas perempuan itu antusias sekali. Kemudian juga kelas bahasa. Ini anak-anak sekarang ketertarikan terhadap bahasa ini penting, karena juga bahasa sebagai jendela untuk membuka dunia. Betul. Bahasa itu menjadi alat, Pak. Betul. Nah, apalagi sekarang lalu lintas antar negara ini kan benar. Tidak ada batas. Jadi bahasa sebagai salah satu untuk komunikasi. Makanya kami berwawasan bahwa alangkah baiknya kalau bahasa ini kita kembangkan, karena anak-anak yang masuk di kami itu kecenderungan kecerdasan bahasanya itu bagus untuk komunikasi. Kenapa ini tidak kita angkat? Kenapa ini tidak kita kembangkan melalui kelas bahasa? Kelas bahasa ya Pak. Itu 3 tahun full peminatannya di situ atau bisa berubah Pak nanti? Ya, kami berharap anak-anak konsisten, karena ketika nanti 3 tahun di situ, pasti tentu kami mengharapkan lulusannya juga sesuai dengan kelas peminatannya. Kami khawatir ketika nanti 1 tahun berubah ganti, tapi kami berharap awal observasi itu sebagai juga pijakan awal bahwa saya akan konsisten di salah satu kelas peminatan ini, sehingga hasilnya kita bisa lihat selama 3 tahun ke depan.
Pak, misal nih, anak saya tahun depan lulus dari SD. Saya ingin daftar ke sekolah SMP ini. Bagaimana caranya, Pak? Bisa diinformasikan? Pertama, tentu penerimaan murid baru sudah kami buka, dan insya Allah targetnya tahun ini yaitu 200 siswa. Wow, banyak nih. Bismillah, kami optimis melalui kelas peminatan itu menjadi daya tarik bagi wali murid, baik kelas tahfidz, kelas bahasa, kelas entrepreneur maupun reguler. Untuk mendaftar tinggal nanti datang saja ke sekolah, kemudian nanti kita lakukan observasi, kita lakukan wawancara, insya Allah sudah ada informasi untuk diterima untuk melakukan pendaftaran lebih awal. Nanti dicatat ya Pak di bawah ini. Ini bisa daftar di bawah ini ya. Ada nomornya juga, ada website, emailnya juga. Ada. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan semoga sukses Pak kelas Ibu. Peminatannya, karena ini menjadi salah satu inovasi ya menurut saya terbaik di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Gresik. YIMI berkembang luar biasa dengan kelas peminatan dan ingin memenuhi kebutuhan di era saat ini, yakni meningkatkan soft skill. Soft skillnya ditingkatkan, tapi karakternya anak-anak tetap diperkuat dengan program-program Islami pastinya, mulai dari tauhid, tasdid, banyak sekali lah. Makanya kalau putra-putri Anda yang ada di rumah ingin menjadi anak yang soleh, berkarakter, pendidikannya luar biasa, ya, terus berkembangnya luar biasa, skillnya top, marko top, tetap harus dimasukkan ke SMP YIMI Gresik. Oke, agamanya top, pendidikannya. Matur nuwun, Bapak matur nuwun banget. Nanti saya mampir makan kerawu sama ziarah ke makam Sunan Giri sama makam Maulana Ibrahim. Sekolahnya deket ya Pak ya sama dekat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 76. Gresik. Depannya kantor Kementerian Agama. Ya, searching sekarang. Baik, teman-teman semuanya di rumah, cukup sekian podcast kita hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.